Breaking news ya teman-teman, sah dan resmi pengangkatan CASN dan P3K 2024 dipercepat. Simak ya poin-poinnya. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Nah, video kali ini saya akan memberikan informasi yang bahagia ya teman-teman, informasi yang gembira buat teman-teman CASN dan P3K 2024, di mana pengangkatan CASN dan P3K 2024 itu dipercepat ya teman-teman. Dan ini poin-poinnya. Tadi ya teman-teman, melalui akun Kementerian Pan-RB itu menyiarkan konferensi pers pengangkatan CASN 2024 yang dihadiri oleh Kemensesnek atau Kementerian Sekretaris Negara, dan juga di situ ada Kemenpan RB RI, di mana Kemensesnek itu ada beberapa poin yang di konferensi perskan, dan juga Kemenpan RB juga ada di situ ya. Baik, simak ya baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, ini adalah keterangan dari Kementerian Sekretaris Negara. Ada kalau tidak salah ada 4 poin ya teman-teman. Yang pertama, pengangkatan CASN itu dipercepat ya. Ini keterangan dari Kementerian Sekretaris Negara. Untuk CPNS itu diselesaikan paling lambat itu pada bulan Juni 2025. Ya, jadi untuk P3K seluruhnya itu diselesaikan paling lambat bulan Oktober 2025. Jadi saya tegaskan sekali lagi, untuk CPNS itu diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025, dan untuk P3K itu paling lambat bulan Oktober 2025. Kemudian juga Kementerian Sekretaris Negara itu juga menyampaikan bahwa penyelesaian pengangkatan ini akan ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga, masing-masing Pemda, dan juga masing-masing instansi terkait. Artinya siapa yang cepat itu, misalnya siapa yang satset, kementerian, lembaga, Pemda, dan instansi terkait itu juga semakin cepat pengangkatan CASN-nya ya. Tapi teman-teman, paling lambat itu bulan Juni atau bulan Oktober, bulan Juni untuk CPNS dan bulan Oktober untuk P3K. Kemudian yang kedua ya, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut, agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan pada poin 1. Jadi poin 1 itu ini ya teman-teman, untuk CPNS bulan Juni, kemudian untuk P3K bulan Oktober 2025. Kemudian yang ketiga ya teman-teman, di sini kepada seluruh kementerian untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi. Jadi di sini harus menjaga nilai-nilai meritokrasi, artinya tidak ada kolusi ya. Jadi siapa yang punya talenta misalnya di bidang A ya harus ditempatkan yang cocok dengan talentanya, seperti itu ya dalam pelaksanaan manajemen ASN kita. Penerimaan P3K untuk tahun 2024 kebijakan afirmasi terakhir, sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan. Jadi untuk penerimaan P3K untuk tahun 2024 ini merupakan afirmasi terakhir ya teman-teman. Jadi kedepannya nanti diharapkan itu untuk pengangkatan ASN itu dilakukan melalui jalur rekrutmen normal ya, sesuai dengan, jadi sudah tidak ada P3K ya. Kemudian yang berikutnya yaitu proses penerimaan CASN ya bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan, akan tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Jadi ini tujuannya ya, jadi tujuannya tetap itu pada pelayanan kepada masyarakat ya, bukan sekedar membuka lapangan pekerjaan, tapi memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itu dari keterangan dari Kemensesnek ya teman-teman. Jadi di sini juga Kemensesnek berpesan, ini menitip pesan, ini adalah pesan dari Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara, melalui dari Mensesnek, bahwa kata beliau, kata Pak Presiden, bahwa menjadi ASN adalah pengabdian dalam melayani masyarakat. Ya, setuju sekali ya Pak
terhadap pernyataan Pak Presiden Prabowo di sini ya, karena memang untuk menjadi ASN itu bukan hanya sekedar bukan sekedar lowongan pekerjaan, tidak, tapi semata-mata untuk pengabdian dan dalam melayani masyarakat. Itu keterangan dari Kementerian Sekretaris Negara. Kemudian yang kedua, setelah itu dilanjut oleh Menteri Kementerian Pan-RB ya. Dalam hal ini itu pada konferensi pers itu diwakili oleh Bu Rini ya, selaku Menteri Pan-RB RI, di mana ada beberapa poin ya. Bu Rini itu menjelaskan terkait simulasi, analisis, dan formulasi CASN tahun 2024 nanti, di mana ada beberapa poin yang beliau sampaikan. Yang pertama yaitu komitmen pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu ya berkomitmen memastikan proses pengadaan CASN 2024 itu berjalan baik dan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pan-RB itu sebenarnya mempunyai komitmen agar mempunyai tata kelola birokrasi atau pemerintahan yang baik ya. Kemudian yang kedua, ada percepatan pengangkatan untuk memberikan kepastian bagi mereka yang telah lulus seleksi. Sebenarnya ini ya pada dasarnya komitmen pemerintah ya. Kemudian ya teman-teman, kedua, dalam menjalankan poin yang pertama, komitmen tadi itu banyak tantangannya ya, tantangan dalam pengangkatan CASN. Yang pertama, perbedaan antara surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT ya dan tanggal mulai tugas atau TMT yang menyebabkan keterlambatan bekerja. Jadi SPMT dan tanggal mulai tugas atau TMT-nya itu berbeda. Jadi yang menyebabkan keterlambatan bekerja. Jadi sebenarnya Bu Rini itu dalam hal ini Kementerian PAN-RB itu menyetarakan, sebenarnya maksudnya menyetarakan atau menyamakan antara SPMT dan TMT, sehingga sekali SPMT itu TMT juga keluar, sehingga nantinya ketika bekerja itu tidak ada keterlambatan. Itu maksud dari komitmen pemerintah tadi. Kemudian yang berikutnya, ketidaksesuaian formasi yang diusulkan dengan kualifikasi tenaga non ASN ini merupakan tantangan juga. Kemudian perubahan organisasi di kabinet dan kepala daerah baru yang memerlukan penyesuaian penempatan pegawai, ini juga tantangan. Kemudian yang terakhir, adanya 213 instansi yang mengajukan penundaan pengangkatan karena berbagai alasan. Jadi ini yang merupakan tantangan, sehingga pada waktu itu menjadi polemik ya teman-teman. Tapi pada dasarnya Kementerian Pan-RB itu tetap berkomitmen untuk memastikan proses pengadaan CASN 2024 itu berjalan dengan baik. Itu tetap menjadi komitmen pemerintah. Kemudian yang ketiga itu solusi dan percepatan. Di sini pemerintah melakukan analisis, simulasi, dan formulasi untuk mempercepat pengangkatan CASN dengan tetap melindungi hak-hak pelamar ya. Di mana jadwal terbaru yang ditetapkan untuk CPNS paling lambat Juni 2025, kemudian untuk P3K itu Oktober 2025, seperti sama ya atau selaras dengan Menteri Sekretaris Negara yang tadi yang di dalam konferensi pers ya. Kemudian Kementerian Pan-RB dan BKN siap memfasilitasi pengangkatan lebih awal jika instansi pusat maupun daerah sudah memenuhi persyaratan. Jadi yang siap dahulu berarti pengangkatan itu didahulukan ya. Jadi kalau misalnya ada instansi atau pemerintah daerah yang siap, berarti yang sudah memenuhi syarat, yang sudah memenuhi persyaratan berarti siap untuk didahulukan atau difasilitasi pengangkatannya itu lebih awal, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk keempat itu dukungan dan kesimpulan. Jadi kebijakan ini didukung Presiden dan berbagai pihak termasuk DPR dan kementerian terkait ya teman-teman. Fokus utama adalah memastikan bahwa CASN mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya dan pelayanan publik dapat berjalan optimal. Ini dukungan dan kesimpulannya ya. Terakhir ya teman-teman, di sini kesimpulannya pemerintah berusaha menata ulang proses pengangkatan CASN agar lebih cepat, terencana, dan sesuai kebutuhan meskipun ada tantangan administratif dan teknis. Mungkin itu ya teman-teman kesimpulan ya dari konferensi pers yang sudah dilakukan atau sudah disiarkan tadi di akun resmi YouTube-nya Kemenpan RB. Baik, mungkin itu ya teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan, informasi gembira yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak ada perubahan lagi ya. Kalau misalnya ada tambahan informasi, silakan
klik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.